Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya akan diskusi menyampaikan pandangan, pendapat untuk memberikan masukan kepada teman-teman yang saat ini mungkin sudah kelas 12 di SMK maupun SMA yang ingin melanjutkan studi nantinya di perguruan tinggi. Nah, saya akan mengambil topik hari ini untuk diskusi adalah mengapa vokasi dan mengapa mekatronika. Ini merupakan satu pendapat yang nantinya semoga bermanfaat buat teman-teman untuk mempertimbangkan jika nanti akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Oke? Nah, saya untuk memulai diskusi ini akan memberikan outline untuk diskusi kita. Yang pertama nanti untuk diskusi kita akan mulai dari membaca tanda-tanda zaman. Terus kemudian kita melihat atau menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan oleh industri. Terus bagaimana menjawab kebutuhan industri tadi, bagaimana kebutuhan sumber daya manusia di industri, terus bagaimana sistem pendidikan tinggi di Indonesia menjawab kebutuhan sumber daya manusia di industri. Itu adalah outline dari diskusi kita. Kita mulai dari yang pertama. Nah, membaca tanda-tanda zaman. Kalau kita melihat dari gambar yang ada di situ, itu adalah gambar yang menceritakan tentang teori dari Charles Darwin di mana terjadi evolusi dari kera menjadi manusia. Tetapi poinnya tidak di situ. Poinnya adalah tulisan yang ada di situ yang berwarna merah, yaitu menjelaskan bahwa tidak yang paling kuat spesies yang akan survive, tidak juga yang paling cerdas, tetapi yang akan survive adalah spesies yang responsif untuk berubah. Gitu ya. Jadi spesies yang dia responsif mau berubah setelah melihat situasi, terus dia harus berubah, menyesuaikan diri, itulah yang nantinya akan survive. Oke, nah dari hal yang ada di situ, kita bisa memulai diskusi kita. Nah, gambar ini mungkin teman-teman sudah banyak melihat tentang gambar hal ini di internet, gitu ya. Nah, gambar ini menceritakan dua hal. Yang di sebelah kiri itu cerita tentang perkembangan umat manusia, ya. Yang di sebelah kanan perkembangan dunia industri. Dan itu saling berhubungan, gitu ya, saling berhubungan. Disinilah kita nantinya harus bisa membaca tanda-tanda itu dan kita harus bisa berubah, harus mau berubah supaya kita akan survive seperti yang dijelaskan pada gambar tadi. Nah, yang pertama di sini yang di sebelah kiri bahwa awal mula manusia itu budayanya adalah berburu dan meramu. Istilahnya society-nya adalah hunting society. Itu society 1.0 di mana umat manusia waktu itu untuk mencari makanan mereka harus berpindah-pindah tempat. Hidupnya nomaden, tinggal di gua-gua, dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sumber makanannya masih berlimpah. Di mana kalau sumber makanan sudah
tidak berlimpah lagi di satu tempat, maka dia akan berpindah ke tempat lain untuk mencari sumber makanan yang berlimpah. Maka hidupnya akan selalu berpindah. Tentunya ini akan menyulitkan. Ya, tentunya ini akan menyulitkan. Maka dari itu, waktu itu umat manusia atau manusia dia mau berubah, mau berpikir untuk berubah. Kenapa kok saya harus berpindah-pindah? Kenapa saya tidak menetap? Maka mulailah mereka belajar untuk bercocok tanam. Sehingga sumber makanan tidak harus dicari secara berpindah-pindah, dia bisa menanam sumber makanan sehingga hidupnya sudah mulai menetap. Nah, masyarakatnya di situ disebut adalah masyarakat agraris atau society 2.0. Itu terjadi 13.000 sebelum Masehi. Nah, tentunya saat manusia sudah memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokok akan pangan, tentunya akan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang di situ berkembang. Dan kebutuhan-kebutuhan lain itu harus dipenuhi oleh manusia yang lain. Gitu ya. Misalnya akan pakaian, akan rumah atau tempat tinggal, terus kemudian peralatan untuk bercocok tanam dan sebagainya. Itu tentunya membutuhkan orang lain yang memproduksi. Maka saat itu sudah mulailah muncullah industri-industri atau usaha-usaha untuk menyediakan kebutuhan manusia tadi. Ya, nah kemudian industrinya yang tadi berkembang tadi itu lama-lama semakin tumbuh semakin besar dan mulailah mereka bersaing satu sama lain. Disinilah gunanya ilmu pengetahuan. Maka muncullah banyak penelitian-penelitian, para ahli melakukan penelitian, sehingga yang sebelumnya dulu mesin-mesin yang ada di industri itu mungkin digerakkan oleh manusia, digerakkan oleh hewan, atau digerakkan oleh air yang mengalir dan sebagainya. Akhirnya setelah dari penelitian ditemukanlah mesin uap, maka industri mulai berkembang lebih pesat lagi, di mana mesin-mesin yang tadinya digerakkan oleh manusia hewan digerakkan oleh mesin uap. Maka sejak ditemukannya mesin uap di sini, muncullah mulai society untuk industri. Ya, society 3.0. Dan ini revolusi industrinya mulai terjadi. Jadi di situ sejak ditemukannya mesin uap, maka yang sebelumnya digerakkan oleh manusia hewan tadi itu akhirnya digerakkan oleh mesin uap sehingga hewan dan manusia yang tadinya menggerakkan mulai tergantikan oleh mesin. Ya. Nah, kemudian penelitian terus berkembang sehingga ditemukanlah listrik waktu itu. Nah, di sini masyarakat industrinya masih sama, society 3.0, tetapi sumber energi yang tadinya menggunakan mesin uap sekarang berubah menjadi tenaga listrik. Sehingga industrinya mulai bisa berkembang lebih pesat lagi. Nah, disinilah terjadi revolusi industri yang kedua. Kenapa istilahnya adalah revolusi industri? Karena mesin yang semula tadi digerakkan oleh mesin uap, ya, mesin-mesin industri, sekarang digerakkan oleh listrik. Sehingga mesin-mesin uap itu ditinggalkan, ya, berubah menjadi mesin listrik. Dari sisi mesinnya seperti itu. Dari sisi sumber daya manusianya tentunya berubah kompetensinya. Kebutuhan akan kompetensi tentang listrik menjadi berkembang. Kebutuhan kompetensi untuk mesin uap
mulai berkurang. Sehingga orang harus berubah. Untuk bisa diterima di industri, dia harus bisa menyesuaikan diri, berubah, memahami, menguasai kompetensi dalam bidang listrik. Nah, itulah terjadi revolusinya di situ. Sehingga orang-orang yang tidak mau berubah, tidak bisa menyesuaikan diri, dia tentunya akan menjadi pengangguran. Digantikan oleh orang-orang yang kompeten dalam bidang yang sekarang dibutuhkan di industri, yaitu bidang yang terkait dengan listrik. Ya, tetapi meskipun di situ terkait dengan listrik, peralatan-peralatan mekaniknya masih tetap ada. Hanya penggeraknya yang semula mesin uap digantikan oleh listrik. Di situ ada penggeraknya dan juga mulai tumbuh logikanya atau otaknya, ya. Nah, untuk logikanya atau otaknya, hardware-nya masih berupa relay waktu itu. Nah, jadi sekarang mesin di dalamnya tidak hanya mekanik, di dalamnya sudah ada listriknya. Ya, maka disebutnya adalah elektromekanik. Maka revolusi industrinya ada yang kedua seperti itu. Nah, sekarang pada perkembangan industri pada tahun 1970-an sejak ditemukannya transistor, maka di situ komputer mulai berkembang. Ya, sehingga di sini otak dari mesin mulailah berkembang lebih pesat lagi dengan ditemukannya komputer. Oke, nah ditemukannya komputer yang ada di sini, mesin-mesin menjadi lebih cerdas. Mekaniknya tetap ada, elektriknya tetap ada, tetapi ada kecerdasan. Nah, disinilah muncul revolusi industri yang ketiga. Di samping ditemukannya komputer, semakin mulai berkembang juga muncullah internet, gitu ya. Sehingga industrinya berkembang di situ, juga ada muncul society yang lain, yaitu information society, di mana dengan adanya internet itu kita bisa berkomunikasi dengan orang lain yang berada di beda pulau, beda negara dengan jauh lebih mudah. Maka di situ ada perkembangan dari sisi society. Sedangkan di industrinya tadi berkembangnya seperti apa? Yaitu berkembangnya bahwa alatnya tidak hanya terdiri dari mekanik, di dalamnya juga ada elektrik, di dalamnya juga ada otaknya. Nah, di sini alatnya ada mekaniknya, ada elektriknya, dan ada kendalinya atau otaknya berupa komputer di sini, itu disebutnya alat mekatronik, gitu ya. Jadi mekaniknya tetap ada, elektriknya tetap ada, tetapi sekarang ditambahkan otaknya berupa komputer. Nah, di situ itulah yang sekarang terjadi di industri. Maka kenapa disebut juga revolusi yang ketiga? Bahwa di sini kompetensi yang dibutuhkan di industri itu juga berkembang. Jadi dari sisi mesin, mesinnya ada mekanik, elektrik, dan juga kendalinya berbasis komputer. Dari sisi manusianya, sumber daya manusianya, haruslah manusia atau sumber daya manusia yang menguasai mekanik, elektrik, dan juga komputer. Nah, inilah yang sekarang sumber daya manusia yang dibutuhkan di industri supaya alat-alat industri yang serba otomatis, yang serba cerdas tadi itu bisa ditangani dengan baik. Butuh sumber daya manusia yang menguasai ketiga disiplin ilmu tadi, yaitu ilmu mekatronik. Oke? Nah, ini gambaran yang sama terkait dengan perkembangan revolusi industri, waktu-waktunya dan sebagainya, gitu ya. Jadi saat ini revolusi industri sudah mulai masuk ke revolusi industri yang keempat, di mana di situ alat-alat yang cerdas
itu sudah bisa juga dikendalikan secara jarak jauh karena di situ berbasis dengan internet. Kita bisa mengendalikan alat yang letaknya tidak di tempat kita, di tempat lain dengan menggunakan internet dan sebagainya gitu ya. Tetapi di dalamnya alatnya yang ada di industri itu tetap sama. Ya, tetap sama, di dalamnya ada mekaniknya, ada elektriknya, ada kendalinya berbasis komputer yang disebut dengan alat mekatronik, dan itu tentunya akan lebih cerdas, lebih mudah, lebih fleksibel lagi apabila adanya internet yang bisa mengendalikan alat itu secara jarak jauh, adanya big data yang bisa nantinya diolah gitu ya, diolah dengan lebih mudah dengan adanya artificial intelligence dan sebagainya. Gitu ya. Nah, industri sudah berkembang ke arah sana. Nah, kalau sebelah kanan dilihat di sini bahwa kompleksitas dan flexibility itu semakin meningkat. Ya, semakin ke kanan, semakin saat ini dan masa depan itu semakin kompleks dan semakin fleksibel. Itulah yang dibutuhkan di industri. Nah, di sisi lain sekarang bahwa Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, di mana sumber daya manusia yang angkatan kerja itu mencapai sekitar 70% dari total populasi. Nah, sumber daya manusia yang 70% di sini ini kan membutuhkan lapangan kerja. Nah, di sisi lain, tadi alat-alat yang ada di industri berkembangnya seperti itu. Alat-alatnya makin cerdas, makin fleksibel. Maka sumber daya manusia supaya nantinya bisa mengisi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan di industri, sumber daya manusianya adalah sumber daya manusia yang dia menguasai multidisiplin ilmu yang dia fleksibel, menguasai bidang ilmu mekanik, elektrik, dan juga kendali berbasis komputer. Kalau tidak menguasai bidang itu, tentunya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, Indonesia di satu sisi juga diprediksi akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia pada tahun 2040. Nah, tadi 3 hal. Satu, ada perkembangan dunia industri. Dua, ada bonus demografi. Tiga, ada pertumbuhan industri yang pesat. Nah, 3 hal ini saling terkait. Jadi perkembangan industri yang pesat membutuhkan sumber daya manusia. Nah, perkembangan dunia industrinya adalah industri yang alat-alatnya serba otomatis. Berarti sumber daya manusianya haruslah sumber daya manusia yang bisa menangani alat-alat yang serba otomatis tadi. Nah, itulah yang dibutuhkan di dunia industri. Jadi kalau nanti teman-teman ingin melanjutkan studi adalah melanjutkan di bidang yang dia fleksibel tadi, yang menguasai bidang ilmu mekanik, elektrik, dan juga pemrograman untuk bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, di sini kalau tidak bisa dipenuhi di Indonesia akan menjadi problem karena nantinya industri yang ada di Indonesia berkembang, alat-alatnya yang serba otomatis berkembang, karena tidak ada SDM yang nanti bisa mengisi kebutuhan yang ada di industri, nanti SDM dari dunia luar atau dari negara lain yang akan mengisinya. Karena yang kompetensinya lebih sesuai dengan kebutuhan di industri. Maka saat ini haruslah sekarang sumber daya manusia di Indonesia secepatnya kompetensinya ditingkatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, jadi sama seperti apa yang ada dijelaskan di awal tadi bahwa sekarang kebutuhan manusia itu makin lama makin kompleks dan variatif.
Dulu itu kalau kita membuat barang jumlahnya banyak, variasinya sedikit. Tetapi sekarang dan yang akan datang kebutuhannya itu jumlahnya sedikit-sedikit, variasinya yang banyak. Maka yang dibutuhkan adalah mesin-mesin yang fleksibel. Dia akan bisa mengerjakan produk yang berbeda tanpa harus banyak interferensi. Itulah yang dibutuhkan di industri. Jadi mesin-mesin yang fleksibel, mesin-mesin yang serba otomatis. Nah, mesin-mesin cerdas tadi itu karena di dalamnya ada mekanik, di dalamnya ada elektronik, di dalamnya ada kendali berbasis komputer, itu disebut dengan mekatronik, ya, sistem mekatronik di sini. Dan itu aplikasinya hampir di semua industri menggunakan sistem mekatronik tadi. Ya, karena Anda tidak akan mungkin nanti melihat mesin yang ada di industri hanya terdiri dari mekanik saja. Di situ ada mekanik, ada elektrik, ada kendalinya berbasis komputer. Sehingga kita harus menguasai 3 bidang ilmu tadi untuk bisa bersaing di dunia industri. Nah, tentunya ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Kalau kita belajar mekanik itu lama, belajar elektronik lama, belajar kontrol lama, belajar komputer lama, bagaimana kalau keempatnya itu kita pelajari semua? Tentunya akan butuh waktu yang sangat lama dan sulit, gitu ya. Maka istilah mekatronik di sini bukanlah gabungan, tetapi irisan. Itu ya. Tidak semua mekanik dipelajari, tidak semua elektronik dipelajari, tidak semua kontrol dipelajari, tidak semua komputer dipelajari. Di sini irisan sesuai dengan nantinya bidang yang akan kita tekuni. Mekatronik di manufaktur, maka mechanical sistemnya apa yang dipelajari, elektroniknya apa, kontrol sistemnya apa, komputernya apa, dan sebagainya. Mekatronik di medical instrument, itu mekaniknya bagaimana, elektriknya bagaimana, sistem kontrolnya bagaimana, komputernya bagaimana. Itu ya. Jadi mekatronik bukan gabungan, tetapi irisan dari berbagai disiplin ilmu tadi. Jadi tidak usah khawatir, tidak akan kita mempelajari semua mekanik, semua elektronik, semua komputer, dan semua kendali. Kita hanya mempelajari sebagian, sehingga sesuai dengan yang nantinya porsi untuk belajar misalnya D3 ataupun sarjana terapan, dan di situ nanti itulah yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, kita lihat apa yang terjadi di industri, ya. Anda lihat di sini, inilah yang real sekarang terjadi di industri. Banyak robot di sana. Nah, sekarang sumber daya manusianya bagaimana? Harus sumber daya manusia yang menguasai bidang ilmu tentang robotik yang ada di sini. Nah, robotik ini termasuk alat mekatronik karena ada mekaniknya, ada elektroniknya, ada kendalinya berbasis komputer. Nah, kita lihat sekarang bagaimana perkembangannya. Nah, sekarang perkembangannya di dunia industri ini sekarang jumlah robotnya semakin berkembang, ya. Jadi sama dengan saat kita tadi menjelaskan membaca tanda-tanda zaman, dan ini trennya akan semakin berkembang terus, gitu ya. Nah, sehingga nantinya di industri itu tidak lagi people driven, tetapi dia mesin driven. Jadi banyak mesin-mesin otomatis dan orangnya di mana? Orangnya adalah yang menangani mesin tadi, yang merawat, yang memperbaiki, yang mengoperasikan, yang memprogram, kemudian menginstalasi, terus yang mendesain, ya, yang memanufaktur alatnya tadi dan sebagainya. Itulah kebutuhan sumber daya manusia yang sekarang ada di industri. Nah, Anda lihat di sini betapa segmen-segmen di semua industri membutuhkan robot yang ada di sana, mulai dari food industry, metal industry, chemical, rubber, plastik, otomotif, dan sebagainya. Itu ya, ada elektronik dan electrical industry dan sebagainya. Itu ya. Jadi hampir semua industri membutuhkan robot, membutuhkan mesin-mesin otomatis, membutuhkan sistem mekatronik, sehingga kebutuhan akan sumber daya manusia yang menguasai bidang mekatronik, bidang robotik akan menjadi sangat besar.
Nah, ini contoh alat mekatronik untuk di mesin CNC, tapi micro CNC yang ada di sini, di mana dengan micro CNC ini kita untuk membuat barang yang kecil kita tidak perlu mesin yang besar. Kita perlu mesin yang kecil saja sehingga dari sisi space atau ruang, dari sisi material, dari sisi energi bisa kita hemat. Maka dengan sistem mekatronik di sini kita bisa menghemat space, menghemat energi, menghemat material. Terus kemudian printer 3 dimensi. Ya, di sini alat-alat yang semula dikerjakan dengan sistem yang substrate manufaktur, jadi dari yang semula utuh kemudian dipotong-potong. Nah, yang di sini aditif manufaktur di sini itu dari yang semula tidak ada, kemudian dicetak layer demi layer sampai membentuk benda kerja yang diinginkan. Nah, ini semakin berkembang kebutuhannya karena dengan alat ini kita bisa membuat alat barang dengan jauh lebih fleksibel, jauh lebih kompleks gitu ya. Kita tahu tadi kebutuhan manusia itu kan semakin lama semakin kompleks dan semakin fleksibel. Sehingga ini adalah teknologi baru yang di mana teknologi ini tentunya berdasarkan dari riset dari peneliti-peneliti untuk menghasilkan teknologi printer 3 dimensi ini. Nah, sedangkan yang vokasi bagaimana kita bisa mengimplementasikan ini di dunia industri dan di dunia usaha dan dunia kerja. Ini adalah juga mesin CNC. Nah, ini adalah robot untuk yang ada di industri dan semakin banyak untuk handling. Terus kemudian ini adalah aplikasi mekatronik di dalam dunia medis. Kalau ini adalah prosthetic arm atau prosthetic leg, bagaimana kita bisa menggantikan tangan manusia, tangan kaki yang mungkin karena sesuatu hal bisa kehilangan tangan saudara kita. Nah, kita bisa mengganti itu dengan prosthetic arm, di mana di situ mesti ada mekaniknya, ada elektriknya, dan juga ada kendalinya. Nah, tadi setelah kita lihat, nah kita bisa mengelompokkan. Jadi di industri kalau kita kelompokkan, itu kebutuhannya adalah ini. Ya, kebutuhannya adalah ini. Bagaimana butuh sumber daya manusia yang dia bisa memanage produksi. Membutuhkan tenaga manusia, sumber daya manusia yang bisa memproduce equipment dan sistem. Gitu ya. Bisa membutuhkan tenaga manusia yang bisa menjual produk. Nah, untuk menjual produk di sini sekarang semakin berkembang karena adanya internet. Ya, sekarang kita mengenal digital marketing, kita bisa menjual barang ke seluruh dunia dengan adanya internet, gitu ya. Terus kemudian butuh sumber daya manusia yang manage training, ya, yang melatih, gitu ya. Butuh juga sumber daya manusia yang support sistem yang ada di industri, misalnya IT-nya, finance, human resource, bagaimana mencari sumber daya manusianya yang sesuai dengan kompetensinya, untuk administrasinya, untuk logistiknya. Inilah yang dibutuhkan di industri. Ya, nah, bagaimana untuk memanage production system harus butuh sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan, yang bisa merawat, memperbaiki, yang bisa mengoperasikan produksi, gitu ya. Untuk memproduksi barang dan sistem harus ada sumber daya manusia yang bisa mendesain, kemudian bisa memprogram, bisa manufaktur, bisa mengassembling, merakit, bisa menginstal dan sebagainya. Terus untuk marketing bisa menjual produk, ya, bisa mempromosikan produk. Untuk training bisa memberikan training, ya, untuk misalnya menangani mesin otomatis ini butuh training, gitu ya. Nah, ini membutuhkan sumber daya manusia yang bisa training dan sebagainya. Inilah kebutuhan real yang sekarang ada di industri. Nah, ini harus dipenuhi kompetensi yang ada di industri tadi, ya. Kalau kita rangkum di sini butuh sumber daya manusia untuk mengoperasikan, untuk merakit,
untuk memprogram, untuk merawat, memperbaiki, memodifikasi, merancang dan sebagainya. Tetapi tidak hanya hard skill, juga soft skill-nya dibutuhkan, ya. Mereka harus butuh manusia yang mau belajar, bisa memanage dirinya, ya, bisa berkomunikasi dengan bahasa, bisa mempresentasikan, terus kemudian bisa bekerja secara tim, bisa tentu bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama, manajemen konflik jika ada kendala terkait dengan kepemimpinan dan sebagainya. Inilah yang harus dipenuhi supaya sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Nah, bagaimana untuk memenuhi itu, gitu ya? Untuk memenuhi itu di Indonesia dikenal ada 3 jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik yang ada di sini ini adalah pendidikan tinggi selevel sarjana dan pasar sarjana yang diarahkan untuk menguasai atau penguasaan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi melakukan riset untuk menemukan suatu teknologi, misalnya menemukan tadi 3D printing, menemukan teknologi tadi menemukan listrik gitu ya, terus menemukan internet dan sebagainya. Nah, penemuan-penemuan seperti itu dipenuhi dengan sistem pendidikan di dunia akademik. Untuk sistem pendidikan tinggi yang kedua adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Jadi nanti sistem pendidikan vokasi di sini akan menghasilkan sumber daya manusia dengan keahlian terapan tertentu, keahlian terapan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Misalnya untuk industri otomotif tadi, kita butuh sumber daya manusia yang seperti apa. Nah, itu dipenuhi di pendidikan vokasi. Jadi dunia kerja itu akan dipenuhi melalui pendidikan vokasi. Gitu ya. Tetapi untuk riset ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi tertentu itu dipenuhi di akademik. Sedangkan pendidikan yang ketiga jenisnya adalah namanya pendidikan profesi. Nah, pendidikan profesi di sini itu adalah pendidikan dengan persyaratan keahlian khusus gitu ya. Jadi pekerjaannya spesifik, misalnya untuk pilot, itu profesi sebagai pilot. Nahkoda kapal, itu profesi sebagai nahkoda kapal. Dan itu punya perlu keahlian spesifik, ya, keahlian khusus. Nah, itu ada di profesi. Nah, di sini karakteristik pendidikannya, kalau akademik itu banyak teorinya, ya, berdasarkan matematika, berdasarkan sains dan sebagainya gitu ya. Untuk yang non teknik juga nanti berdasarkan ilmu-ilmu ekonomi tertentu gitu ya. Terus kemudian 30% praktek. Sedangkan vokasi akan banyak prakteknya, 70% praktek, 30% teori. Profesi juga 70% praktek, 30% teori. Nah, sedangkan perguruan tingginya jenisnya ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada akademi, ada akademi komunitas. Kalau di tempat kami ini bentuknya universitas. Maka di tempat kami ada yang program S1, S2, S3, ada juga program D3, D4 atau sarjana terapan. Gitu ya. Ada juga program profesi. Jadi kalau ingin menyelenggarakan berbagai bidang yang ada di sini, universitas bisa. Tetapi kalau politeknik berarti hanya fokus untuk pendidikan vokasi. Akademi hanya fokus untuk pendidikan vokasi. Akademi komunitas juga fokus di pendidikan vokasi. Nah, kami pendidikan vokasi yang ada di universitas. Nah, jenis pendidikan tinggi tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini sebagai gambaran yang ada di sini dihubungkan dengan level KKNI. Di dalam dunia kerja dibagi menjadi 9 level. Di mana level di sini bisa kalau ditempuh melalui jalur pendidikan, maka program SMA atau SMK itu kalau lulus
ada di level 2 KKNI. Sedangkan diploma 1 itu level 3, diploma 2 level 4, diploma 3 level 5. Sedangkan sarjana terapan dan sarjana, ini sarjana terapan atau D4 itu ya, dan sarjana ada S1 itu satu level yaitu level 6. Terus kemudian ada magister terapan atau magister itu level 8. Sedangkan profesi itu level 7. Atasnya profesi ada spesialis, ada subspesialis, itu level 9. Doktor, dokter terapan dan dokter adalah level 9. Nah, ini kalau ditempuh dari jalur pendidikan. Tetapi sebetulnya level 1 sampai 9 itu tidak hanya bisa ditempuh melalui dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan kita baca yang di sini, mulai dari SMP sampai S3 yang ada di sini gitu ya. Ini dari pendidikan, tapi bisa saja nanti Anda dari SMK kemudian bekerja di industri kan level 2. Anda sebagai operator. Nah, di sini di dunia industri mungkin Anda akan ada training, ada pengalaman, sehingga nantinya Anda juga akan bisa berkembang naik ke level yang lebih tinggi. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi juga di dunia industri ini bisa berkembang. Gitu ya. Nah, ini bagaimana It's okay to have more pendidikan cash, but if you realize just mekatronika now di when I tempat never kami create a order, berjalan. Anda lihat di sini, ini adalah because you're waiting for an contoh order. dari alat praktek Okay? otomatis Now automatic take note food of and this. beverage di sini What yang di happens if dalamnya I serba stop my whole otomatis. thing? Di If situ I ada stop my brain to think mekaniknya, one ada second. elektriknya, ada kendalinya berbasis komputer gitu ya. Nah, di sini mereka harus bisa memprogram, harus bisa merawat, memperbaiki, install dan sebagainya sehingga saat mereka bisa melakukan itu di pendidikan, nanti itulah yang secara real dibutuhkan di dunia kerja. Nah, sebagai bukti setelah mereka belajar yang ada di sini, mereka bisa menghasilkan alat-alat yang serba otomatis. Misalnya ini adalah tugas akhir dari mahasiswa yang bisa membuat robot untuk pengelasan. Ya, jadi setelah mereka belajar, mereka nantinya di akhir harus bisa menghasilkan satu produk mekatronik di situ. Nah, ini salah satu tugas akhir dari mahasiswa robot untuk pengelasan. Nah, yang berikutnya ini adalah hasil juga tugas akhir dari mahasiswa, di mana dia bisa menghasilkan drone ya yang digunakan untuk pemupukan gitu ya. Di mana drone yang ada di sini ini bisa dilipat, bisa di-packing dengan lebih ringkas sehingga disimulasikan ini gerak untuk assemblingnya bagaimana seperti itu bisa disimulasikan, termasuk di sini untuk pengoperasiannya bagaimana ini sistemnya bekerja bisa disimulasikan sehingga saat produk ini dari level desain dan simulasi di sini untuk dipasarkan dipresentasikan kepada konsumen, konsumen bisa memahami ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kalau tidak digambar dalam bentuk seperti ini akan sulit untuk dipahami. Itu adalah tugas akhir mahasiswa. Nah, terakhir kita akan melihat ya bagaimana di dunia itu pendidikannya gitu ya. Anda lihat di sini di Jerman itu ternyata 70% sumber daya manusia di sana itu adalah hasil dari pendidikan vokasi. Di Korea 67% pendidikan vokasi, Austria 78%, Cina 50%, Swiss 66%. Sehingga di sana
karena industrinya itu juga berkembang pesat. Kenapa? Karena sumber daya manusia yang kompeten itu ada di sana. Sehingga industrinya benar-benar bisa berkembang. Karena sumber daya manusia yang dibutuhkan itu ada. Tetapi di Indonesia itu pendidikan vokasi hanya 12%. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi tadi? Ya, bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar, terus kemudian perkembangan di dunia industri kita tahu bahwa alatnya yang serba otomatis, serba cerdas yang ada di sana, pertumbuhan industrinya itu akan menjadi pesat karena Indonesia menjadi nomor 4 ekonomi terbesar. Nah, industrinya berkembang, kalau sumber daya manusianya nggak ada, ya tentunya industrinya yang nantinya ekonomi Indonesia menjadi nomor 4 itu akan sulit dicapai kalau sumber daya manusia yang kompetennya tidak ada. Maka dari itu Indonesia saat ini sangat-sangat membutuhkan lulusan-lulusan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri gitu ya. Dan kompetensi apa yang dibutuhkan di industri yang alatnya serba otomatis adalah kompetensi mekatronik. Nah, inilah menjawab dari judul yang tadi saya sampaikan bahwa nanti adik-adik kalau mau studi jika nanti adik-adik setelah lulus pengen cepat kerja, maka pilihlah pendidikan vokasi. Dan karena industrinya saat ini adalah alat-alatnya serba otomatis, pilihlah bidang mekatronik. Gitu ya, supaya nanti setelah adik-adik lulus, maka Anda akan diterima di dunia kerja yang notabene membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang mekatronik. Nah, supaya Indonesia benar-benar bisa maju ekonominya, industrinya bisa berkembang dengan pesat sehingga ekonominya maju menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia saat Indonesia nanti ulang tahun emas 2045. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk memberi gambaran kepada Anda semua. Sukses selalu.